Penasaran? Yuk, mari kita simak video lengkapnya. Apa sih AIDA marketing itu? AIDA marketing itu adalah langkah-langkah atau tahapan yang terjadi dari saat konsumen pertama kali menyadari atau tertarik dengan suatu produk atau merek hingga konsumen mencoba produk tersebut atau membuat keputusan untuk membeli. Nah, itu yang disebut AIDA marketing. Mungkin masih agak membingungkan ya kalau kita cuma ngomongin definisi kayak gini ya. Coba kita lihat secara visual, sebenarnya AIDA marketing itu seperti apa. Nah, ini yang disebut AIDA marketing. Oke, bagian yang pertama itu adalah attention. Bagaimana kita mencari perhatian konsumen. Di zaman yang kompetitif seperti sekarang, seluruh brand itu melakukan iklan, melakukan branding. Jadi, kita ini bersaing dengan berbagai macam merek, berbagai macam brand untuk mendapat perhatian konsumen. Dan sebagian besar konsumen udah bosan dengan yang namanya iklan, dengan namanya branding. Jadi, kita harus mengerti bagaimana cara merebut perhatian konsumen. Nah, ini sesuai dengan gambarnya. Kalau dulu itu ya, bermodalkan toa, artinya suara yang nyaring aja, itu sudah bisa merebut perhatian konsumen. Tapi di era digital, itu nggak akan bisa dilakukan. Mesti ada trik-trik khusus untuk melakukan atau merebut perhatian konsumen. Attention ini adalah tahapan pertama, serta tahapan terpenting. Nah, coba teman-teman ingat, tadi kita ada menjelaskan tentang corong marketing itu ya. Jadi attention itu berada pada bagian paling atas. Kalau teman-teman gagal untuk merebut perhatian konsumen, bersaing dengan berbagai brand itu, dan teman-teman gagal mendapat perhatian konsumen, maka tahapan selanjutnya tidak akan bisa dilakukan atau tahapan selanjutnya menjadi tidak maksimal. Jadi, kalau tadi kita ngomongin attention itu dapat 10.000 orang. Nah, kalau teman-teman gagal, misalnya teman-teman cuma bisa dapat 5.000. Nah, bayangin, itu artinya teman-teman udah ngepotong habis 50% dari hasil yang bisa teman-teman dapatkan di akhirnya. Nah, dari 10.000 jadi 5.000 doang, berarti hasilnya nanti akan jadi cuma 5 saja, 5 penjualan. Bayangin ya, kegagalan pada bagian attention itu akan berpengaruh besar pada tahapan-tahapan berikutnya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian, nah ini dia. Di zaman yang berebut perhatian ini, kita cuma diberikan waktu, kita sebagai pemilik produk, sebagai pemilik jasa, itu cuma memiliki waktu 3-6 detik untuk membentuk perhatian dari konsumen. Jadi teman-teman, contohlah seperti Facebook, kalau teman-teman scroll-scroll dan menemukan iklan, maka teman-teman cuma melihat 3-6 detik untuk memutuskan iklan ini ingin ditonton lebih lanjut atau lanjut scroll gitu ya. Sama juga kalau teman-teman buka YouTube gitu ya. Kalau 3-6 detik pertama iklannya itu keren, maka iklan itu akan terus dilanjutkan. Tapi kalau 3-6 detik pertama iklan itu udah membosankan, teman-teman pasti langsung skip ya. Langsung lanjut nonton videonya. Seperti itulah persaingan attention untuk merebut perhatian konsumen. Jadi teman-teman harus betul-betul membentuk atau mengemas pesan marketing yang teman-teman ingin sampaikan hingga mampu merebut perhatian konsumen dalam waktu 3-6 detik. Nah, bagaimana caranya? Cara terbaik itu adalah dengan mempelajari copy. Bagaimana membuat copy yang baik. Nah, pernah dengar nggak copy? Nah, copy ini maksudnya adalah kata-kata marketing, kata-kata yang teman-teman gunakan dalam kegiatan marketing. Ilmunya disebut copywriting, jadi kegiatannya disebut copywriting. Kita nggak akan bahas copywriting di sini karena copywriting itu bisa satu bab sendiri ya, nah, bisa 1 jam sendiri bahasnya copywriting itu. Nah, jadi teman-teman, untuk memperkuat teknik attention ini, teman-teman harus mempelajari satu teknik lagi, yaitu copywriting. Ini sangat penting banget. Gimana membuat headline, gimana membuat penawaran yang baik. Nah, itulah copywriting yang berperan. Jadi, untuk memaksimalkan attention, teman-teman harus mempelajari copywriting. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan berikutnya. Setelah attention itu adalah apa? Interest. Nah, cara paling kalau kita ngebahas interest,
maka cara yang paling tradisional itu menariknya dengan uang. Maksudnya apa? Menawarkan diskon, menawarkan harga murah, dan sejenisnya. Tapi, cara yang terbaik itu adalah dengan menawarkan manfaat. Nah, kalau teman-teman menawarkan diskon, menawarkan perbedaan harga, maka teman-teman itu akan mengubah pasar menjadi pasar yang berdarah-darah gitu. Maksudnya apa? Kalau berdarah-darah itu harganya akan semakin murah dan teman-teman akan menciptakan suatu pasar yang sangat tidak enak bagi produsen. Jadi kalau sudah mulai perang harga, maka kondisinya akan sangat sangat tidak nyaman bagi kita sebagai produsen. Jadi kalau ada yang udah perang harga, itu lebih baik teman-teman jangan ikutan. Teman-teman ciptakan medan perang baru, yaitu medan perang manfaat. Manfaat apa yang teman-teman tawarkan untuk konsumen yang lebih daripada brand-brand yang lain? Yang tidak dapat disajikan oleh brand-brand yang lain. Nah itu dia ya. Interest. Jadi teman-teman untuk memancing interest itu teman-teman harus menyajikan manfaat yang luar biasa seperti itu. Jadi setelah 3 sampai 6 detik, jadi tadi kita ngomongin attention ya. Setelah teman-teman itu nyekrol-nyekrol dan 3 sampai 6 detik teman-teman langsung memutuskan untuk melihat iklannya secara lebih lanjut, maka setelah itu teman-teman tuh harus menyajikan manfaat agar target marketnya itu nggak lari. Jadi harus langsung sajikan manfaat. Manfaat apa yang teman-teman sajikan buat mereka? Seperti itu. Nah, bicara tentang manfaat, ini bukan tentang teman-teman, bukan tentang produk teman-teman, dan bukan tentang perusahaan teman-teman. Ada beberapa penawaran yang coba teman-teman perhatikan, itu mereka bicara tentang diri mereka, bicara tentang produk mereka, bicara tentang perusahaan mereka. Maka itu menurut saya bukan cara yang baik. Jika teman-teman ngomongin, misalnya teman-teman memberikan layanan konsultasi. Nah, teman-teman jangan ngomongin prestasi teman-teman gitu kan, telah mendapatkan sertifikat A, B, C misalnya gitu kan. Nah, itu boleh saja diomongin, tapi yang lebih penting diomongin itu adalah manfaat yang teman-teman mampu berikan kepada si target market. Bukan bicara juga tentang produk, apalagi tentang fitur-fitur gitu ya. Biasanya kalau fitur-fitur seperti teknologi misalnya, itu ngomongin tentang fitur-fitur. Nah, sedangkan target marketnya itu nggak ngerti itu istilah apa gitu kan. Jadi ada beberapa target market yang nggak ngerti loh, ini ngomongin apa gitu kan, ini fitur apa, fungsinya apa gitu. Jadi mereka nggak ngerti. Jadi oleh karena itu teman-teman mesti menjelaskan manfaatnya agar konsumen itu lebih merasa oh ini penting loh bagi aku gitu kan. Penting loh gitu kan. Nah, saya perlu ini gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan, menjelaskan tentang manfaat. Dan pastikan bahwa itu sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Nah, jika telah muncul kesesuaian itu antara manfaat yang teman-teman tawarkan dan masalah yang mereka hadapi, maka interest itu akan terwujud. Dan lanjutlah kita ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan desire, membuat konsumen mau membeli. Jadi kita menimbulkan kemauan dari konsumen. Jadi kemauan itu beda ya sama keperluan ya. Nah, ini desire ini adalah tahapan yang paling sulit teman-teman. Ternyata dari 4 tahapan itu yang paling sulit adalah menciptakan kemauan. Karena apa? Karena kita harus memahami kenapa sih target market kita ini ingin membeli produk kita gitu kan. Nah, misalnya kalau teman-teman jual kacamata gitu kan, ada sebagian konsumen yang membeli itu gara-gara pengen tampil cantik. Ada yang betul-betul membeli hanya untuk kesehatan. Nah, ini jadi target marketnya sedikit berbeda gitu kan. Dan teman-teman harus paham itu. Teman-teman harus paham target market yang dihadapi sehingga mampu membuat penawaran yang tepat untuk mereka. Nah, setelah teman-teman pelajari sehingga teman-teman itu paham kemauan mereka, apa yang ingin mereka capai, apa tujuan mereka untuk membeli produk kita. Maka, selanjutnya, teman-teman juga harus tahu bahwa desire atau keinginan untuk membeli itu bukanlah keputusan intelektual, tapi keputusan emosional.
Jadi gini teman-teman, walaupun teman-teman udah jelasin manfaatnya A, B, C, D, dan selanjutnya gitu ya. Kemudian kelebihannya A, B, C, D, C, sampai Z, udah teman-teman jelasin semua, udah teman-teman jelasin keunggulannya A sampai Z, maka belum tentu si konsumen ini mau membeli produk teman-teman. Karena apa? Itu tadi, masalahnya bukan tahu atau tidak, tapi ini masalahnya adalah emosional. Keputusan untuk membeli itu adalah masalah emosional. Nah, terus gimana dong solusinya gitu kan? Kita udah jelasin semua gitu kan. Kita udah jelasin semua A, B, C, D, kita berikan manfaatnya, kelebihan harganya murah misalnya gitu kan. Kemudian apa? Kok masih nggak mau beli gitu kan? Nah ini dia. Triknya di sini. Triknya adalah dengan menunjukkan emosi dan kepribadian. Konsumen itu akan lebih related, merasa merasa terhubung dengan kita kalau kita menunjukkan emosi dan kepribadian. Nah, jangan sampai misalnya ada konsumen menghubungi, itu teman-teman jawabnya kayak robot gitu kan. Pakai skrip yang sama betul-betul tanpa membuat kostumasi sama sekali gitu kan. Jawabnya misalnya ya, tidak, misalnya gitu jawabannya. Waduh, itu bakal sangat fatal sekali pada tahapan desire ini. Pembeli itu bisa jadi hilang kemauan membelinya karena apa? Karena mereka seperti merasa tidak berdiskusi gitu kan. Hanya satu arah. Begitu dijawab ya udah selesai gitu kan. Tidak menunjukkan emosi sama sekali. Tapi kalau kita menunjukkan emosi atau kepribadian, maka dia seperti tidak berinteraksi dengan brand, tapi berinteraksi betul-betul dengan manusia. Itulah yang dapat menimbulkan kemauan mereka untuk membeli. Dengan kita menunjukkan emosi atau kepribadian, maka yang timbul itu adalah rasa nyaman dan percaya. Nah, ini biasanya terletak pada customer service ya, yang langsung menghadapi pelanggan. Begitu customer service itu mampu menyampaikan atau mampu melayani dengan baik, dengan membuat nyaman si konsumen, nggak jutek gitu kan, maka yang terjadi itu adalah perasaan nyaman dari konsumen dan akhirnya timbul rasa percaya. Nah inilah yang kita harapkan. Interaksi ini yang kita harapkan sehingga membuat kepercayaan itu muncul. Dan ini harus by design ya teman-teman, harus teman-teman rencanain gimana caranya hingga membuat konsumen itu merasa nyaman dan percaya seperti itu. Tanpa perencanaan, maka hal ini sangat susah terwujud, apalagi tanpa monitoring yang teman-teman lakukan terhadap bagian CS-nya. Jika perasaan nyaman dan percaya itu tidak muncul, maka yang muncul itu adalah apa? Kritis, curiga, dan hati-hati. Nah, ini yang berbahaya. Jika teman-teman tidak mampu menyajikan emosi, tidak mampu menampilkan kepribadian dari brand yang teman-teman wakili, maka yang muncul itu adalah kritis, curiga, dan hati-hati. Ini akan sangat berbahaya. Kalau ini sudah terjadi, maka si konsumen itu udah mode perang gitu. Jadi setiap kata dari kita, setiap kata yang kita keluarkan gitu akan sangat diperhatikan. Ada yang salah nggak dia gitu kan? Mereka akan sangat hati-hati dan modenya mode curiga gitu kan, udah mode perang nih kan, kayak kita mau melakukan penipuan gitu kan. Nah, setiap katanya akan diselidiki kebenarannya gitu kan. Nah, ini kalau udah pada tahap ini, maka keinginan membeli itu akan sangat sulit kita capai. Sebisa mungkin teman-teman jangan sampai muncul yang seperti ini ya. Sebisa mungkin arahkan menjadi percakapan atau interaksi secara emosional, jangan secara intelektual. Arahkan kepada otak kanan, bukan otak kiri. Gimana? Udah jelas belum? Tentang emosional atau kepribadian ini. Nah, mungkin masih kurang jelas ya. Coba kita berikan beberapa contoh. Nah, ini ya, ada teknik interaksi yang menyajikan emosi seperti emosi berikut ini. Ada konyol, ada trendy, ada seru, ada keren, ada lucu, elegan, prestisius, dan lain sebagainya. Nah, ada jenis-jenis teknik interaksi seperti ini bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Ada brand-brand yang menyajikan keseruan. Nah, biasanya ini rokok ya, adventure, ya seperti itu. Nah, ada yang keren, ada yang lucu, dan lain sebagainya. Ini tidak hanya brand produk, bisa jadi brand channel YouTube, bisa jadi brand pembelajaran,
dan lain sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk semua jenis brand. Nah, itulah beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menciptakan desire dari calon konsumen kita. Dan terakhir, ini yang paling penting, itu adalah branding. Branding adalah investasi yang paling besar yang bisa teman-teman lakukan. Dan ini adalah permainan jangka panjang. Dengan membangun branding, berarti teman-teman sudah membangun pondasi yang kokoh untuk bisnis teman-teman. Ke depan, di masa depan, mungkin beberapa tahun yang akan datang, pemesanan itu atau pencarian produk itu tidak lagi dilakukan pakai jari, teman-teman. Itu udah dilakukan dengan apa kira-kira? Ya, dengan perintah suara. Nah, coba bayangin. Jadi kita kalau mau pesan sesuatu itu tinggal bilang sama Google, "Hey Google, tolong pesanin saya baju, kaos," misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah seperti itu, maka yang milih brand baju kaosnya siapa? Ya Google. Nah, kalau teman-teman nggak melakukan branding, maka Google nggak akan kenal. Apalagi teman-teman nggak punya website misalnya. Waduh, brand teman-teman itu di mata Google itu nggak ada gitu ya. Sama saja tidak memiliki bisnis kita. Nah, seperti itu. Nah, tapi kok teman-teman itu mampu membangun branding yang bagus mulai dari sekarang, maka ketika masa itu muncul, calon-calon konsumen kita itu langsung mesannya gini, "Oke Google, tolong beliin saya kaos ukurannya L, mereknya kaos bla bla bla," misalnya. Seperti itu. Jadi, mereka udah kenal dengan brand kita. Mereka udah cinta sama brand kita. Dan mereka langsung tinggal sebutkan nama brand itu, maka Google langsung melakukan pemesanan. Tidak hanya Google ya, ada Siri, ada Alexa dari Amazon. Itu bukanlah khayalan, itu adalah masa depan. Nah, teman-teman boleh catat hal ini ya. Itu akan terjadi cepat atau lambat. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, itu akan terjadi. Jika teman-teman nggak bangun brand teman-teman sekarang, maka teman-teman akan tertinggal jauh, bahkan bisa lebih buruk daripada itu. Oke, itu desire ya. Kita masih ada satu tahapan lagi. Setelah kita menciptakan keinginan untuk membeli dari para konsumen, maka kita tinggal melakukan action. Kita ajak konsumen kita untuk melakukan pembelian. Nah, ini pekerjaannya sudah sedikit lebih gampang karena kita sudah melakukan 3 tahapan yang sulit sebelumnya. Sudah ada attention, sudah ada interest, dan sudah ada desire dari para pembeli. Kita tinggal mengajak untuk melakukan action. Nah, ajakan itu harus jelas, kemudian harus terang-terangan. Jangan malu-malu ngajak untuk melakukan pembelian gitu ya. Jangan malu-malu. Nah, dan terakhir, apa adanya. Jangan sampai kita menjanjikan apa-apa yang tidak dapat kita deliver. Artinya, penawarannya terlalu muluk-muluk, tapi setelah dibeli, ternyata nggak bisa kita berikan. Nah, itu bahaya sekali. Itu bakal menjadi bumerang untuk bisnis kita. Nah, itu ya, 4 tahapan yang harus kita lakukan dalam teknik marketing AIDA ini. Nah, tapi ternyata AIDA ini ada kelemahan. Apa kelemahan itu? Yaitu tidak memperhitungkan aktivitas pasca pembelian. AIDA ini adalah teknik yang powerful banget. Kalau teman-teman lakukan sekarang, bakal bisa membuat perubahan yang besar untuk bisnis teman-teman. Tapi teman-teman juga mesti ingat, AIDA ini memiliki kelemahan yaitu aktivitas pasca pembelian. Dan jika teman-teman menggunakannya, teman-teman harus mempersiapkan kekurangan ini ya. Aktivitas pasca pembeliannya itu gimana? Gimana teman-teman menjaga pelanggan yang udah ada? Gimana teman-teman memberikan pelayanan terbaik untuk mereka sehingga mereka tetap menjadi pelanggan dan terus melakukan pembelian kepada kita. Dengan begitu, bisnis kita akan tetap hidup karena teman-teman telah menciptakan pelanggan ya. Bukan hanya orang yang membeli, tapi orang yang berlangganan. Selanjutnya, karena AIDA itu memiliki kekurangan, ada banyak varian marketing AIDA yang telah diperbaharui. Nah, kita tidak akan mampu membahasnya satu persatu, karena ini banyak sekali. Dan 5 ini bisa jadi ada yang nomor 6, nomor 7, nomor 8 ya. Ini saya dapat dari Wikipedia kalau nggak salah. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan ada model-model yang lain. Ini ada banyak sekali tahapannya, ada banyak sekali modelnya. Tapi yang basicnya teman-teman harus kuasai ya AIDA itu tadi, 4 itu tadi. Jika teman-teman sudah menguasai 4 tahapan itu, maka teman-teman bisa dengan bebas mengembangkan kepada model-model yang lain. Nah, oke? Saran?
Yuk, mari kita simak saran. Yuk, mari kita simak video.